Salam. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada saat malam hari ini ya. Sungguh hari yang luar biasa. Kalau dimana saya lihat pada saat ini sudah banyak gereja-gereja, anak-anak Tuhan sudah banyak datang dan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah hal sesuatu yang luar biasa, dan juga kita percaya semua itu adalah karena kebaikan Tuhan yang dahsyat. Walau banyak proses yang terjadi, tapi kita percaya semua mendatangkan kebaikan, saudaraku ya. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dari inti dari firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, saya mau berikan judul berikut firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita harus tahu berterima kasih, gitu ya. Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan dari Lukas 17 ayat ke-11 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria, Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Sampai di situ saudaraku ya. "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Ini berbicara tentang ke-10 orang kusta, saudaraku yang terkasih ya. Di mana dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Saudaraku yang terkasih, orang-orang ini datang kepada Tuhan ya. Mereka mengalami yang namanya tadi saya katakan sakit kusta. Kalau kita katakan ya sakit kusta itu termasuk bisa dikatakan sakit yang begitu luar biasa. Bahkan orang-orang, kalau orang sudah sakit kusta pada zaman dulu saudaraku, bisa dikatakan orang-orang akan menghindari bahkan menjauhkan diri dari mereka, saudaraku, bahwa itu adalah penyakit suatu yang sangat dan terkutuk sekali ya. Dan banyak orang juga saudaraku yang terkasih, ketika mengalami suatu sakit penyakit selalu datang kepada Tuhan, saudaraku. Tetapi ketika disembuhkan lupa kepada Tuhan, saudaraku. Nah, begitu juga saudaraku yang terkasih, ke-10 yang sakit kusta ini, saudaraku, ke-10 orang ini berkata, "Guru, kasihanilah aku." Lalu Tuhan memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menyatakan mujizatnya kepada 10 orang ini. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang yang 10 orang ini ya, yang tadi yang mengalami sakit kusta, saudaraku ya. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan. Tetapi pada saat itu yang mengalami kesembuhan dari 10 orang ini ya, kalau bisa dikatakan tadi, yang hanya 1 orang saja yang bisa dikatakan memuliakan Tuhan. Coba kita baca apa dikatakan di 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di antara dari 10 orang ini, saudaraku, ketika mereka mengalami mujizat Tuhan ya, yang 9 orang itu, saudaraku, langsung pergi dan meninggalkan Tuhan. Tetapi yang 1 orang ini, saudaraku, orang Samaria ini datang kepada Tuhan.
dan dia memuliakan Tuhan, dan dia memuji Tuhan, bahkan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bahkan dia bersyukur di bawah kakinya Tuhan. Nah, saya mau katakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak anak-anak Tuhan ketika terlilit utang, ketika susah, ketika miskin, saudaraku datang kepada Tuhan, menangis di gereja dengan luar biasa, berdoa datang kepada Tuhan dengan luar biasa, bisa dikatakan ya, sampai air matanya terurai, bahkan sampai ngencesan saudaraku keluar dari hidungnya saudaraku, menangis saudaraku. Ya, banyak anak-anak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan jawab doanya dan diberikan pekerjaan, diberikan berkat oleh Tuhan, lupa datang beribadah. Ya, dan kadang-kadang anak Tuhan mengatakan ketika sudah didoakan, ketika sudah dilayani, apa yang dikatakan saudaraku yang terkasih. Banyak anak Tuhan mengatakan semua itu adalah karena saya. Ya, tidak menyadari bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Ya, kita ada pada saat ini adalah semua karena kekuatan daripada Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan karena kemegahan kita, bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi semua adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, bayangkan dari 10 orang yang tadinya datang memanggil Tuhan supaya mereka mengalami kesembuhan. Kalau tadi saya katakan penyakit kusta itu termasuk penyakit kutuk, ya. Dan banyak orang kalau penyakit kusta dulu, bahkan orang tidak mau mendekatinya saudaraku. Tapi Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Tetapi hanya satu orang yang bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan dan tahu berterima kasih, yaitu orang Samaria. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari kehidupan daripada orang Samaria ini saudaraku. Bagaimana yang rendah hati datang kepada Tuhan. Saya mau katakan, ketika kita di dalam mengalami kesusahan, kita datang kepada Tuhan sangat luar biasa. Dan saya salut ketika kita mengalami tantangan, sakit penyakit, masalah apapun itu dalam keadaan kita terpuruk dan lain sebagainya, kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita juga mengalami mujizat Tuhan, tetapi bukan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tetapi semakin giat di dalam Tuhan. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan meminta doa kepada saya untuk mendapat pekerjaan. Saudaraku yang terkasih, saya doakan, saya puasakan, puji Tuhan, semua masuk kerja. Ketika itu belum dapat pekerjaan, luar biasa semangatnya, semangat 4-5 ya, boleh saya katakan, terus datang ibadah, terus datang doa dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika mendapat pekerjaan, meninggalkan Tuhan, tidak tahu berterima kasih. Banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami sakit penyakit datang kepada Tuhan, tetapi setelah disembuhkan jauh daripada Tuhan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan, saudaraku yang terkasih, ketika mereka didoakan untuk mendapat pekerjaan, setengah mati, kemana-mana tidak dapat pekerjaan, ya kemana-mana tidak mendapat pekerjaan, hampir putus asa. Tetapi ketika didoakan, ketika Tuhan jawab, mereka jauh daripada Tuhan. Nah, tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa. Tetapi ketika mengalami yang namanya kegersangan di dalam kehidupan dia, ketika dia gagal dan jatuh kembali, maka orang tersebut akan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak baik. Sering anak-anak Tuhan saya pertemukan seperti itu, saudaraku ya. Menangis luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mendapat pekerjaan, jauh daripada Tuhan. Saudaraku, mari kita sadar diri saat ini. Ketika apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, kita harus bersyukur. Justru ketika kita semakin diberkati oleh Tuhan, kita harus semakin giat di dalam Tuhan. Justru semakin Tuhan memberikan mujizat kesembuhan kepada kita, kita akan menjadi saksi. Kita saksikan kepada orang lain, saya sudah mengalami kesembuhan, semakin giat berdoa, semakin giat beribadah, semakin giat membawa jiwa-jiwa. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyatakan kuasanya
Ya, melalui kehidupan kita, kita dipakai menjadi saksi. Karena apa? Karena kita sudah mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita saksikan kepada orang banyak. Karena saudaraku, belum tentu orang lain bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi saudara bersyukur kalau Tuhan nyatakan mujizat dan kuasanya dalam kehidupan saudara. Mari saudaraku sadar diri saat ini. Mari kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Ya, banyak anak-anak Tuhan bernajar. Saya mau katakan saudaraku tentang najar saat ini, saudaraku. Banyak anak-anak Tuhan mengatakan, Bu Gembala, Bu Pendeta, kalau saya mendapat pekerjaan didoakan, saya bernajar, saya akan memberikan sekian kepada gereja. Banyak. Bu Pendeta, uang saya nanti akan cair 50 juta. Kalau cair nanti 50 juta, 10 juta saya berikan kepada gereja. Hati-hati bernajar, saudaraku. Tetapi ketika uangnya cair, saudaraku, sepersen pun gak diberikan kepada gereja. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Bernajar, itu saudaraku, bisa dikatakan utang kepada Tuhan, saudaraku. Lebih baik kita diam, kita ada berkat, kita berikan kepada Tuhan. Tetapi jangan ucapkan najar. Nah, saya mau katakan saudaraku yang terkasih, kenapa kita tidak diberkati oleh Tuhan padahal kita sudah bernajar kepada Tuhan? Ketika kita bernajar kepada Tuhan, ya kepada pendeta, tetapi kita tidak mau melakukan najar itu, saudaraku, ketika kita sudah mengalami berkat Tuhan, saudaraku, saudara akan dituntut oleh Tuhan. Nah, berhati-hati di dalam bernajar. Dan kita juga ketika dapat setelah didoakan, tidak bertahu berterima kasih, artinya tidak mengembalikan najar kita, itu berarti kita tidak tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, pada saat malam hari ini 10 orang yang disembuhkan, 10 orang yang datang kepada Tuhan, 10 orang yang sakit kusta, 1 yang disembuhkan yang tahu berterima kasih, yaitu orang Samaria. Dan 9 orang tidak tahu kemana. Makanya dikatakan oleh Tuhan ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan Yesus sendiri mencari mereka. Di manakah yang 9 orang itu, saudaraku? Pergi meninggalkan Tuhan. Apakah kita saat ini sudah meninggalkan Tuhan? Apakah kita saat ini ketika kita putus asa, banyak masalah, pekerjaan kita bisa dikatakan tidak ada lagi pekerjaan, kita menganggur, apakah kita saat ini meninggalkan Tuhan? Apakah saudara ketika sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi saudara meninggalkan Tuhan? Mari saudaraku, selagi Tuhan kasih kita waktu, selagi Tuhan kasih kita kesempatan, mari kejar saat ini. Kejar saudaraku. Yaitu apa yang saudara kejar? Keselamatan di dalam Tuhan. Harta tidak dibawa mati, saudaraku. Tidak dibawa mati. Ya. Tidak dibawa mati, saudaraku. Kita melihat kejadian, saudaraku. Banyak juga yang COVID, orang-orang kaya yang kena, saudaraku ya. Tidak dibawa juga harta mati. Banyak yang bencana alam yang terjadi sekejap saja, hancur semuanya, tenggelam semuanya, tidak dibawa mati. Hanya yang kita bawa mati, saudaraku, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, yaitu iman dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana saat ini kehidupan saudara? Apakah saudara mengalami kegersangan pada saat ini? Apakah saudara pada saat ini mengalami kekosongan di dalam kehidupan saudara? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Kita sudah diberkati Tuhan, tetapi ada sesuatu yang kita rasakan, tidak ada kedamaian. Ya, dalam kehidupan kita tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Karena apa? Karena kita menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengisi hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kuasa Roh Kudus itu yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan pada saat hari ini, ingat, tahu berterima kasih. Berterima kasih kepada orang-orang yang menolong saudara. Berterima kasih kepada orang-orang yang mendoakan saudara. Berterima kasih terlebih kepada Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita, yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita. Tuhan kita dahsyat, saudaraku ya. Jadi pada saat malam hari ini, saudaraku, singkat firman Tuhan dikatakan
di sini 18 kita tunjukkan lagi. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Bagaimana saat ini iman kita di dalam Tuhan Yesus? Saya mau katakan saudaraku, saya selalu mengatakan kepada anak saya, walaupun saya sendiri seorang pendeta, saudaraku, seorang ibu gembala, saya bimbing anak-anak saya arahkan kepada Tuhan. Walaupun saya menjadi hamba Tuhan, saya katakan, kamu harus tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada orang tua, harus melayani Tuhan. Saya bimbing anak-anak saya dekat kepada Tuhan, tapi saya fair bagi mereka. Karena saya katakan, walaupun kamu anak pendeta tidak jaminan masuk surga. Jadi imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Perbuatanmu, bagaimana perbuatanmu, bagaimana kehidupanmu yang sehari-hari. Jadi saudaraku, mari saudaraku yang terkasih. Jadi iman mulai yang menyelamatkan engkau, saudaraku. Jadi saat ini, mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya, hari-hari bukan semakin baik, hari-hari semakin jahat. Berkuat iman saudara. Jadi saudaraku, saya rindu saudaraku dimanapun saat ini Anda berada. Ya, bukan seperti orang yang tadi yang 10 orang penyakit kusta sudah mengalami kesembuhan. Tuhan sudah nyatakan kesembuhan dan mujizat. Tetapi hanya 1 orang dari 10 orang, hanya 1 orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yaitu orang Samaria itu. Mari kita harus tahu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita mengalami kemenangan, kita mengalami pertolongan kepada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan berikan bonus-bonus kepada kita. Yaitu kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Beribadah datang kepada Tuhan. Memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi, kalau kita melakukan hal ini, saudaraku, saya percaya saudaraku, hidup saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku, mari datanglah dengan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Bukan hanya karena saudara terlilit utang menangis-nangis di hadapan Tuhan, baru datang ke gereja, tetapi setelah Tuhan jawab, saudara lupa kepada Tuhan. Ketika saudara tidak mendapat pekerjaan, saudara menangis-nangis datang ke pendeta, tetapi setelah didoakan mendapat pekerjaan, tidak datang beribadah. Saudaraku, ketika saudara didoakan, hidup saudara mengalami pemulihan, ya, hidup saudara mengalami kesembuhan. Ketika sembuh, saudara pergi dan tidak mau datang lagi ke gereja. Saudara adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Mari belajar berterima kasih di hadapan Tuhan. Dengan cara apa kita berterima kasih kepada Tuhan? Yaitu memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dukung pelayanan, dukung pekerjaan Tuhan, dukung gembalamu di dalam pelayanan. Di mana Anda berada beribadah, ketika gembala saudara mendoakan saudara, saudara dipulihkan, saudara diberkati, dukung dia. Berkati pelayanan tersebut. Dan saudara bersaksi bagi orang lain, maka saudara adalah termasuk orang yang tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, puji Tuhan pada saat malam hari ini, saya percaya bahwa setiap orang-orang yang mau belajar, yang mau diarahkan, yang mau dibimbing benar-benar oleh firman Allah, maka hidupnya akan dipulihkan. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang ada dimanapun pada saat ini, ketika mendengarkan firman Allah ini, lakukan, berbuat saat ini saudaraku ya. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi yang cukup adalah perbuatan dan tindakan. Makasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, selamat malam.